kenapa zaman Nabi Muhammad SAW beliau hanya membahas tentang tauhid uluhiyah? Karena memang penyimpangan yang terjadi waktu itu hanyalah tauhid uluhiyah. Kemudian para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka semuanya mengimani nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga tidak perlu Nabi Muhammad SAW memberitahu, mengajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah pada para sahabatnya. Mereka semua sudah paham. Para sahabat adalah orang Arab asli. Mereka memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat tidak mempelajari fokus ke dalam tauhid rububiyah. Karena mereka sudah meyakini, sudah paham bahwasanya tauhid rububiyah itu sesuatu yang sudah harus diketahui, sama seperti tauhid asma wa sifat. Tetapi yang terjadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kebanyakan orang belum masuk Islam. Banyak yang mereka menyembah berhala. Sehingga tugas pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka semuanya fokus ke dalam tauhid uluhiyah. Kalau seandainya di zaman dahulu sudah ada penyimpangan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, niscaya Nabi Muhammad dan para sahabat akan menasihati orang-orang, akan mengajak mereka kembali kepada jalan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang waqi'nya yang terjadi adalah penyimpangan tauhid rububiyah terjadi setelah Nabi Muhammad dan para sahabat meninggal. Yang waqi'nya yang terjadi adalah penyimpangan tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terjadi setelah mereka meninggal dunia, pada generasi-generasi yang setelahnya. Sehingga muncullah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan nasihat, teguran, mengajak kembali umat-umat yang mereka ini mengingkari tauhid rububiyah Allah. Sehingga muncullah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajak kembali umat-umat yang telah rusak akidah dalam tauhid asma wa sifat. Karena dilandasi oleh akal pikiran mereka yang dangkal. Mereka mengira, kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwasanya semuanya itu harus berdasarkan dengan akal. Sehingga semua harus diukur dengan akal. Ketika tidak berdasarkan akal, maka semua harus dihilangkan. Menurut mereka, ahlul kalam. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama pun mereka berusaha menjadikan dan mengembalikan kaum muslimin kepada akidah yang benar sesuai pemahaman para sahabat, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di pembahasan pagi hari ini, pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang tauhid al-asma wa sifat, para ulama di sini menyebutkan bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatihi bi sifatil kamal wa munazzah an jami'i sifatin naqs. Maksudnya adalah keyakinan yang kuat di dalam hati bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat yang sempurna, yang terjauh dari sifat-sifat yang kurang, cacat, rusak. Wal imanu bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsa, dan mengimani setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqiqah, atau mengimani setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dalam hadis sahih 'ala al-haqiqah, dengan sebenarnya, min ghairi tamtsil,
tanpa adanya tamtsil, wala ta'til tanpa adanya ta'til, wala tahrif tanpa adanya tahrif. Keimanan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mentauhidkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau nama Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan hampir semua kelompok mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ya, dijadikan permasalahan adalah yang tolak ukur perselisihan Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang mengatakan saya mentauhidkan sifat Allah dan nama-nama Allah, di dalam hatinya harus ada keyakinan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sempurna. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala terjauhkan dari kecacatan, kekurangan. Dan di dalam hati harus ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri di Al-Qur'an, dan Nabi pun mensifati dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya. Alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Seperti apa adanya. Tidak perlu ditamsil. Tamsil adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menjadikan engkau wahai iblis tidak mau sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan pada iblis mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah, suara perkataan Allah Subhanahu wa taala berupa suara dan huruf. Ketika seorang baca Al-Qur'an, bacaan yang keluar itu adalah suara yang keluar itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf-huruf Al-Qur'an itu semuanya adalah kalamullah azza wa jalla. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan Allah memiliki sifat tangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memisalkan, menyerupakan sifat Allah, tangan tersebut, dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala persis seperti tangan manusia yang memiliki 5 jari, memiliki kuku, setiap saat tumbuh kukunya, kemudian ada garis-garisnya, ada pori-porinya, ada rambutnya. Tidak boleh seperti itu. Ketika ayat ini diturunkan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana tangan Allah SWT wahai Nabi? Tidak ada. Karena para sahabat meyakini bahwasanya tangan menurut orang Arab sudah jelas tangan. Mengimani Al-Quran hukumnya wajib. Tidak boleh bertanya seperti ini. Misalkan tidak boleh. Bagaimana bentuk tangan Allah kita tidak tahu. Sebagaimana kita belum pernah melihat zat Allah, maka tidak bisa melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula sesama makhluk saja berbeda. Manusia punya tangan, gajah punya tangan. Manusia punya tangan, onta punya tangan. Tapi tangannya berbeda. Sesama makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi matsalul a'la. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menetapkan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa adanya ta'til. Tanpa adanya ta'til. Ta'til adalah mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ta'til mengingkari sebagian sifat Allah atau seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengatakan, saya mengingkari Allah itu memiliki sifat pendengaran, Allah memiliki sifat penglihatan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekuatan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa, mentaktil.
mengingkari sebagian sifat Allah SWT atau sebagian atau semuanya. Padahal hadisnya sudah sahih. Al-Quran pun juga telah sahih. Tidak boleh mentaktilkan. Karena para sahabat tidak mentaktilkan sifat-sifat Allah. Ketika ayat-ayat turun, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih di depan para sahabat yang lainnya. Tidak ada sama sekali para sahabat itu mengingkari sebagian sifat Allah SWT. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Lihatlah. Ikutilah jalannya orang yang sudah dijamin masuk surga. Tinggalkan jalan orang yang belum ada jaminan masuk surga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah. Kemudian wala tahrif, tidak boleh bertahrif. Tidak boleh melakukan tahrif dalam sifat-sifat Allah SWT, baik yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tahrif adalah menyelewengkan satu nas dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, kemudian merubah lafadznya atau membelokkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Kalau ta'til tadi mengingkari sebagian sifat atau seluruhnya. Kalau tahrif, ada hadis sahih, Al-Quran dengan jalan mutawatir menjelaskan sifat Allah SWT, tapi orang tersebut merubah maknanya atau menetapkan tetapi merubah dari membelokkan makna yang sebenarnya. Yang pertama tadi merubah lafadznya, seperti kalimat istawa diganti dengan istaula, itu disebut dengan tahrif. Atau merubah, membelokkan makna yang benar menuju makna yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya sifat Ar-Rahman Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tidak memiliki rahmat. Tapi maksudnya adalah iradatul in'am. Allah menginginkan kenikmatan. Lihat. Ini adalah tahrif.